sudah waktunya jam 7 ya dibawa sambil beraktivitas yang tadi kita bilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Pada malam ini saya akan sharing bagaimana kegiatan homeschooling di keluarga kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dita Hasni, ibu 2 orang anak. Yang pertama Hikari Yumna usia 7 tahun, dan yang kedua Hana Kiana usia 3 tahun. Kami domisilinya ada di Kota Padang. Baik, suara saya dengar ya Mbak ya? Masih ini ya? Terdengar Mbak, jelas. Ya, jadi izin mungkin akan sharing sedikit selama beberapa menit sebelum kita ngobrol ya Mbak. Nah, yang pertama apa sih alasan kami memilih homeschooling gitu ya? Pertama itu karena visi dan misi keluarga ya. Jadi ketika kami awalnya karena pandemi kemarin ya tahun lalu anak sudah masuk usia sekolah gitu ya. Terus kami memutuskan ya kita homeschooling gitu ya, karena pada saat itu sekolah juga masih pembelajaran jarak jauh gitu ya, dan kami belum menemukan sekolah yang pada saat itu sesuai dengan visi dan misi kami ya. Ya akhirnya sebelumnya juga saya sudah mempelajari tentang jalur alternatif homeschooling. 2 tahun sebelumnya sudah bergabung di komunitas di Rumah Inspirasi ya. Jadi waktu itu memang masih memikirkan antara sekolah atau homeschooling, tapi karena pandemi dan juga sudah merasa siap untuk memulainya, jadi kami memulai dari sini ya. Pertama sekali memang menyusun visi dan misi keluarga, apa yang kita inginkan untuk pendidikan anak-anak. Seperti itu. Lalu bagaimana kurikulum di keluarga kami? Kurikulum di keluarga kami sampai saat ini, kurikulum itu sebenarnya kan banyak. Bisa kita pakai kurikulum pemerintah atau kurikulum Cambridge, atau pakai metode Montessori, atau Charlotte Mason, atau pakai Waldorf. Kalau keluarga kami masih mengambil metode elektif ya. Yang saat ini menurut saya sistemnya mengambil 3 bulan. Itu 3 bulan apa yang menurut keluarga kami target yang harus dicapai. Jadi memang kami mengatur dulu secara skala prioritas apa yang penting untuk keluarga kami. Jadi paling 3 target per 3 bulan. Jadi misalnya targetnya waktu anak awal masuk usia sekolah itu usia 7 tahun, 3 bulan pertama itu targetnya bisa membaca. Jadi fokus di membaca dan mengenal akidah dan sholat. Nah, itu 3 bulan berikutnya naik ke kemampuan menulis. Jadi targetnya masih per 3 kegiatan seperti itu. Dan untuk saat ini masih merujuk ke kurikulum K13 ya. Karena saya juga belum mempelajari lebih lanjut tentang kurikulum Merdeka yang dari pemerintah yang baru. Jadi masih mengikut ke K13. Nah, bagaimana belajarnya anak homeschooling? Jadi belajarnya sama bisa berbasis tema. Jadi kayak kemarin anak saya lagi suka kucing gitu ya. Jadi belajarnya tentang temanya tentang kucing. Jadi dia menggambar kucing gitu ya, mencari tahu tentang kucing. Nah, atau kemarin itu temanya adalah bayi. Jadi dia membaca buku tentang bayi, bahkan kami belajar tentang bagaimana proses reproduksi. Jadi memang jatuhnya dari diskusi dan membaca buku ya. Dari situ dia ya belajar buku yang dia baca gitu ya. Jadi memang belajarnya bisa dari tema, bisa belajar dari kehidupan. Jadi yang kami filosofi pendidikan kami bahwa belajar itu bukan hanya soal buku dan pensil, tapi juga bisa dari sapu,
ataupun KMPL ya. Jadi memang sesederhana mengobrol atau melakukan perjalanan keluarga, mengenalkan tentang keluarga besar dan lain-lain. Jadi itu cara kami belajar ya. Lalu dengan cara games based learning. Game based learning itu dia belajar melalui aplikasi permainan. Saat ini kami berlangganan Reading X untuk belajar bahasa Inggris dan juga EXL Math untuk matematika. Lalu ada project based learning. Ya, jadi anak-anak diberikan project ya, kayak kemarin ada project donat gitu ya. Jadi mulai dengan belanja di supermarket, membeli donat ya, membeli bahan-bahan donat, lalu kita membuat donat bersama-sama gitu ya. Jadi sesederhana itu proses belajar yang kami lakukan. Jadi ini beberapa kegiatan yang dilakukan anak-anak ya, seperti dia belajar warna. Kemarin kami belajar warna disertai belajar kapilaritas. Ini pakai tisu, ini pakai sawi gitu ya. Ini kegiatan bersama PKBM-nya, kebetulan ada UTS dan UAS di PKBM-nya ya, mengikuti kurikulum ke-13. Ini ada kegiatan membuat anyaman gitu ya, dan ini melakukan perjalanan di Kota Medan ya, belajar tentang kebudayaan di sana. Ketika kami berkunjung ke suatu daerah, kami memang mendatangi tempat-tempat tersebut. Kami pelajari dulu kotanya apa gitu ya, kami diskusikan lalu mengenal kotanya ya, seperti itu. Jadi memang belajar dari kehidupan ya, berkegiatannya memang kegiatan sehari-hari. Lalu bagaimana legalitas homeschooling ya? Kalau dari Undang-Undang Pendidikan nomor 20 tahun 2003 ya, homeschooling itu termasuk ke dalam dijelaskan di sini bahwa jalur pendidikan itu terdiri dari pendidikan formal, non formal, dan informal. Di sini homeschooling itu masuk ke kategori pendidikan informal. Ya, dan ini diakui sama dengan pendidikan formal dan non formal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan. Ya, jadi legalitas homeschooling memang diakui, dan saat ini kami juga tergabung di PKBM ya, sehingga anak saya juga mendapatkan legalitasnya ya, dia juga memiliki nomor induk siswa nasional ya, dan juga mendapatkan penilaian pembelajaran dari PKBM-nya dengan melampirkan kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Jadi saat ini dia juga mendapatkan raport ya pada semester 1 dan semester 2. Sebelumnya pada PKBM yang sebelumnya, jadi kebetulan saya berpindah ke PKBM ya dari yang sebelumnya, karena PKBM sebelumnya sedikit lebih ketat karena ada UTS dan UAS. Jadi sekarang saya berpindah ke PKBM yang berbasis ke komunitas ya, tetap ada raport dan ada portofolio, tapi dengan target pembelajaran yang sedikit lebih fleksibel dibandingkan yang sebelumnya. Tapi yang diminta tetap sama, yaitu yang dicari tetap sama, yaitu fleksibilitasnya. Lalu bagaimana sosialisasinya? Yang pertama, anak saya sekarang kami bergabung di komunitas online, di klub literasi ya, jadi dia bertemu dengan teman-temannya sama-sama dengan keluarga homeschooling yang berkegiatan sebulan sekali. Selain itu kami menjalin persahabatan keluarga, baik dengan kebetulan kakak saya juga tinggal di kota yang sama, kami sering beraktivitas paling tidak 2 minggu sekali, berkegiatan bersama. Walaupun kakak saya anak-anaknya sekolah, jadi tetap berkumpul ya, dan juga menjalin pertemanan dengan kebetulan ada teman juga yang satu komunitas homeschooling di kota ini. Kami berkegiatan bersama ya, dan juga ya bersosialisasi dengan lingkungan rumah ya, dengan tetangga. Nah, lalu bagaimana biaya homeschooling? Biaya belajar homeschooling itu seperti biaya dapur masing-masing keluarga. Jadi
bisa mahal, bisa murah ya. Jadi kembali ke kita. Kalau saya yang wajibnya paling untuk saat ini hanya berlangganan Reading X dan EXL untuk anak-anak. Nah, jadi kalau membahas pertanyaan dari teman-teman yang pertama, apakah untuk HS, apakah saya membuat kurikulumnya dan bagaimanakah penerapannya gitu ya. Ya, jadi untuk saat ini saya untuk kewajiban yang pertama saya memang pakai kurikulum di K13 ya untuk merujuk untuk pendidikan anak-anak. Tapi seperti saya sampaikan, saya buat skala prioritas dulu mana yang nice to know, mana yang wajib untuk saat ini. Ya, karena anak saya juga masih usianya 7 tahun. Jadi ketika saat ini saya buat target 3 bulanan. Kayak waktu 3 bulan pertama saya buat keterampilan apa yang harus bisa pada saat ini, itu membaca, misalnya menulis, ataupun sholat. Jadi targetnya nggak muluk-muluk, hanya 3 per 3 bulan untuk saat ini, karena masih setahun pertama targetnya adalah membangun kebiasaan belajar, gitu ya, membangun kebiasaan baik. Nah, untuk penerapannya tadi, ya sejauh ini saya menjadi gurunya anak-anak, karena memang ya, seperti tadi baru membaca, belajar sholat, belajar Iqra, sejauh ini saya yang mendampingi anak-anak. Hal ini yang untuk bahasa Inggris, saya pakai aplikasi seperti Reading X dan juga matematika, saya pakai EXL Math, di mana saya mendampingi. Jadi memang itu pakai artificial intelligence, ya karena anaknya belajar berbasis games. Alasan kuat apa yang membuat saya memutuskan untuk homeschooling? Ya pertama karena visi dan misi keluarga. Jadi kami memang berdiskusi dulu sama suami, apa visi pendidikan untuk anak kami. Ya apakah bisa tercapai dari sekolah di sekitar kami. Kebetulan saya tinggalnya di kota Padang yang agak terpencil ya, agak ke pelosok ya. Jadi memang agak sulit untuk menjangkau sekolah yang baik seperti yang kami inginkan untuk anak-anak kami ya, dan ditambah lagi sekolah yang baik di sekitar kami itu menghabiskan waktu dari pagi sampai sore gitu ya. Jadi saya dengan berbagai pertimbangan akhirnya kami memutuskan ya kita menghomeschooling keluarga kami ya. Lalu apa ya langkah yang harus dilakukan jika sudah memutuskan untuk homeschooling? Nah, kalau teman-teman menginginkan legalitas ya seperti kami ada berencana anak kami targetnya visi pendidikan kami paling tidak ketika dia nanti juga paling tidak dia kuliah. Tentu kami menginginkan legalitas. Ya, mencari PKBM. Carilah PKBM yang sesuai dengan visi pendidikan juga. Ya, misalnya kita homeschooling inginnya fleksibel. Ada beberapa PKBM yang strict banget gitu ya, yang strict mirip seperti kegiatan sekolah, tentu tidak cocok dengan visi dan misi kita. Jadi kebetulan saya waktu setahun pertama ketemu PKBM sebenarnya sudah fleksibel, sudah mengizinkan keluarga untuk mendidik anak sendiri di rumah, tetapi ada kewajiban UTS dan UAS-nya. Dan itu saya melihat anak saya sedikit kesulitan dalam menjalankan kegiatan itu. Sehingga akhirnya kami memutuskan untuk mutasi ke PKBM yang lebih ramah untuk kegiatan anak-anak homeschooling. Lalu pertanyaan yang ketiga, bagaimana konsistensi homeschooling agar membentuk kultur belajar yang nyaman dan menyenangkan dan mendukung kegiatannya seperti bagaimana? Bisa dimulai dari usia berapa? Ya, jadi memang bagaimana cara membangun kultur belajar di rumah kan? Yang kami lakukan adalah membuat jadwal. Jadi sebenarnya kalau dihitung-hitung belajarnya di rumah itu nggak lebih 2 jam sehari. 2 jam sehari itu udah banyak. Ya, jadi memang dibangun
eh, kebiasaan ya. Jadi seperti ketika dia kita awal membaca dulu, memang habis subuh biasanya saya mulai berkegiatan dengan anak-anak, mulai belajar membaca ya. Nanti istirahat, misalnya dia belajar sekitar 20 menit, lalu istirahat 10 menit, lalu lanjut belajar ke misalnya 20 menit, lalu istirahat 10 menit, lalu istirahat ya, lalu misalnya dia apakah kami berjalan pagi bersama ya, ataupun mengobrol membaca buku ya. Jadi memang berkegiatan keseharian ya, atau sebatas dia mampu membantu membawa kotoran kucing ya, dan sebagainya. Jadi memang belajar itu bukan hanya akademis bagi keluarga kami, tapi ketika dia belajar empati, mampu melayani keluarga gitu ya, melakukan kegiatan rumah tangga gitu ya, life skill itu juga belajar ya. Ya, jadi dibangun kegiatan yang teratur. Jadi itu yang kami lakukan. Jadi kalau di keluarga kami mulainya memang habis subuh. Ya, jadi mulai sholat subuh dia dibangunkan, habis sholat subuh itu berkegiatan sama-sama sampai sarapan pagi. Setelah itu ya kegiatan kegiatan bebas. Paling kalau ada kegiatan tambahan seperti misalnya belajar renang, itu baru ada pelatihnya karena saya tidak bisa berenang gitu ya. Atau ada kelas menggambar yang dia suka gitu ya, saya ikut sertakan yang sekali dalam 2 minggu. Jadi saya mengikuti minat anak-anak gitu. Itu sharing dari saya. Apakah ada teman-teman yang mau bertanya lagi? Ini kan pertanyaan dari teman-teman dari WK. Silakan Mbak Aisyah dan Mbak Kembar. Baik, terima kasih Mbak. Masya Allah sekali. Saya ada niatan menghomeschoolingkan anak juga. Ya, sebelumnya mohon maaf ya, izin off cam. Nggak apa-apa Mbak. Iya. Iya, saya juga ada niatan kan Mbak untuk menghomeschoolingkan anak. Cuma masih meraba-raba. Ini sekarang usia anak baru 2 tahun sih. Nah, kalau dari Mbak Dita sendiri berarti sama sekali belum menyekolahkan anak di sekolah formal ya Mbak? Belum. Jadi kalau homeschooling usia dini, kalau dari pengalaman keluarga saya lebih ke bonding keluarga. Jadi nggak ada target yang lain-lain gitu, nggak ada target calistung dan lain-lain untuk anak usia dini. Untuk sholat pun saya juga mulai di 7 tahun Mbak Aisyah. Jadi paling kalaupun sholat hanya pengenalan, tidak ada proses pelatihan dan pembiasaan di usia dini. Ya, jadi memang target besar di usia dini itu adalah bonding. Ya, karena memang dengan bonding yang kuat itu yang bisa membantu kita ketika masuk di usia sekolah. Ya, jadi memang harus dipulkan dulu tangki cintanya di usia dini. Ya, paling yang kita perlu lakukan di usia dini itu juga kita mengukur tumbuh kembang anak sesuai kuesioner KPSP. Ya, kan ada kuesioner dari Kementerian Kesehatan ya, bagaimana standar perkembangan anak usia 2 tahun, 3 tahun, dan jadi lebih ke situ ya, dan kita menstimulasinya sesuai umur. Itu sih Mbak jawaban dari saya kalau usia dini ya. Jadi lebih santai aja kalau usia dini. Ya baik Mbak, lebih ke bondingnya tadi ya. Sama kan kalau nanti kan kita sebagai gurunya anak harus bisa nurut sama kita gitu kan ya Mbak. Kalau misal ibunya suka marah-marah atau kurang sabar kan anak juga bisa ini ya denial sama orang tuanya, malah berontak gitu ya Mbak. Kurang lebih yang saya tangkap untuk kedepannya memudahkan kita juga. Iya Mbak, seperti itu. Oke. Terus tadi Mbak menyebutkan PKBM itu panduan kegiatan belajar mengajar kan? Bukan Mbak, bukan panduan, itu kayak lembaga. Oh. Jadi kayak sekolah, tapi dia bukan sekolah. Jadi dia sebagai lembaga untuk legalitas. Jadi nanti anak-anak ujian paket A, paket B, paket C-nya difasilitasi oleh PKBM.
Oh begitu, berarti sebagai penyembatan gitu ya untuk bisa Iya, dapat ijazahnya. ijazah. Terus kalau ujiannya sendiri apakah sama dengan anak-anak yang sekolah formal, Mbak? Iya, ujiannya ikut dari pemerintah. Kan kalau pemerintah kan pakai kurikulum, sebelumnya kan pakai kurikulum ke-13, sekarang kan pakai kurikulum Merdeka. Jadi mengikuti standar dari pemerintah. Cuma beberapa PKBM seperti kayak saya sebutkan tadi, ada yang strict. Jadi memang setiap ada UTS dan UAS, sehingga memang anak-anak dinilai dengan target belajar sesuai setiap semesternya. Ada yang memang ya ikut aja di akhir nanti di waktu kelas 6 gitu. Jadi dinilainya pada saat kelas 6. Jadinya seperti anak saya ya akhirnya kami pindah ke KBM yang lebih fleksibel, yang lebih ramah anak homeschooling gitu. Gitu. Jadi apakah nanti anak homeschooling juga harus bisa ngerti sejarah, harus ngerti IPA IPS yang semuanya dipelajari anak formal karena ada ujiannya gitu. Apa gimana Mbak, masih bingung nih? Belum ada gambaran. Ya, Masih. kalau saya saat ini karena dia masih kelas 1, saya tidak menargetkan untuk itu ya. Menurut saya, maksudnya saya kan tadi saya sebutkan, saya menyusun prioritas apa yang penting untuk saat ini. Nanti ketika mungkin akan saya bangun diskusi ketika dia kelas 4, kelas 5, kelas 6, apakah untuk membangun kesiapannya mengikuti ujian paket. Tapi untuk saat ini saya hanya mewajibkan ya, karena yang sulit untuk dibangun secara cepat itu adalah kemampuan matematika dan bahasa Inggris. Sedangkan untuk yang lain seperti itu cenderung lebih mudah untuk dipelajari. Maksudnya dalam 1 tahun untuk persiapan ujian masih bisa. Sehingga memang untuk saat ini saya fokus ke pendidikan itu selain agama ya. Agama memang dibangun dalam keseharian. Semoga menjawab ya Mbak. Oke, baik Mbak, terima kasih. Itu siapa itu? Adik kecil. Ya, iya Bu. Baik Mbak Ambar, ada lagi yang mau didiskusikan? Oke, sepertinya sudah cukup ya karena waktunya 20 menit ya. Dan terima kasih Mbak sudah hadir, nanti sharingnya juga akan saya bantu share di WA kita sebelum dibubarkan. Terima kasih sebelumnya. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ya Mbak. Saya endkan meetingnya. Ya, terima kasih. Izin live. Jazakillah khair, Bunda. Iya Mbak. Sama-sama.